Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rozita Aufa Irdina dengan NIM 122202024. Di sini saya akan mereview materi presentasi mata kuliah media pembelajaran oleh kelompok 1 dengan judul Tinjauan Umum Media Pembelajaran. Adapun pembahasannya, yang pertama pengertian media pembelajaran, yang kedua sejarah perkembangan media pembelajaran, yang ketiga macam-macam media pembelajaran, yang keempat karakteristik media pembelajaran, dan yang kelima urgensi media pembelajaran. Pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau alat elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru atau pengajar untuk membantu siswa atau anak didiknya agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi perantara untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima agar dapat dipahami apa yang disampaikan, sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Kemudian, sejarah perkembangan media pembelajaran ini dibagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu pada era 1600-an, fase yang kedua pada era 1900-an, fase yang ketiga pada era 2000-an, dan yang terakhir pada era abad 21. Selanjutnya mengenai macam-macam media pembelajaran, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu media visual, seperti peta konsep, diagram, grafik, poster, dan peta atau globe. Kelebihannya yaitu mudah untuk diaplikasikan, sedangkan kekurangannya kurang praktis dalam penggunaannya. Yang kedua yaitu media audio, seperti laboratorium bahasa, radio, dan alat perekam pita magnetik. Kelebihannya yaitu materi dapat diputar kembali. Kekurangannya tidak dapat diterapkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus. Lebih tepatnya lagi seperti tunarungu atau yang tidak bisa mendengar. Yang terakhir, media audio visual terbagi menjadi 2, ada yang murni dan tidak murni. Yang murni contohnya seperti televisi, kaset, dan film, sedangkan yang tidak murni contohnya seperti film bingkai suara. Kelebihannya yaitu praktis dan menarik, serta pemakaian tidak terikat waktu, dan kekurangannya yaitu membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam menyajikan atau membuat media belajar audio visual ini, karena media ini berupa suara dan gambar-gambar, baik gambar bergerak maupun gambar yang diam. Selanjutnya mengenai karakteristik media pembelajaran, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ciri fiksatif, yang kedua manipulatif, dan yang ketiga distributif. Ciri fiksatif merupakan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Ciri manipulatif yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Ciri distributif menggambarkan kemampuan media untuk mentransportasikan suatu objek atau kejadian melalui ruang. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai urgensi atau pentingnya media pembelajaran. Kira-kira apa sih yang menyebabkan media pembelajaran itu penting? Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua, sebagai tuntutan paradigma guru. Yang ketiga, suatu kebutuhan pasar. Dan yang keempat, visi pendidikan global. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.